Huawei baru aja launching produk terbarunya. Ya, ini dia Huawei Watch Fit 5 Pro. Sebenarnya dia launching juga varian Fit 5 biasa, tapi kalian bisa cek video terbaru dari kita. Nah, ini dia Huawei Watch Fit 5 Pro yang akan kita bahas. Penasaran sama produknya? Tonton terus sampai habis. Sebelum kita bahas lebih lanjut, pastikan kalian udah subscribe dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan sama video-video terbaru dari kita. Nah, ini dia tampilan box dari Huawei Watch Fit 5 Pro. Nah, di sini jamnya warnanya oranye, terus watch face defaultnya kesannya sporty, dan di bagian pojok kanan bawah ada tulisan Huawei TrueSense. Nanti kita bahas juga nih. Nah, kalau di kiri kanan box dia kosong ya guys. Polos gitu, atasnya juga nggak ada apa-apa. Nah, tapi kalau kita balik, di sini ada tulisan-tulisan gitu. Nah, di sini ada tulisan Huawei Health App, dan kalian bisa download aplikasinya di Android atau iPhone kalian. Habis itu ke bagian bawah, nah di sini ada tulisan gitu. Di sini ada versinya warna orange, habis itu case-nya grey aluminium alloy. Dan strapnya warnanya gradient strapnya ini warnanya gradient orange nylon strap, dan di bawahnya ada serial number. Nah, lanjut kita bakalan buka boxnya. Nah, di bagian pembelian kalian dapet jamnya. Nah, ini strapnya juga udah dipasang. Nah, seperti ini. Warnanya oranye guys. Habis itu kita buka lagi bawahnya. Di sini ada charging cable-nya. Kita buka. Nah, ini chargernya seperti ini. Nah, habis itu ada kertas, ini kurang tahu sih ini apa. Dan udah gitu aja. Kalian dapat jam sama charging cable-nya seperti ini. Nah, kita bahas dari segi desainnya dulu nih. Nah, desainnya menurut aku ini mirip generasi sebelumnya, yaitu Huawei Fit 4 Pro. Bagian sampingnya juga mirip. Dia ada punuknya gitu di antara crown dan shortcut buttonnya. Ada mikrofon dan speaker juga. Bodinya ini solid banget, terbuat dari bahan aluminium alloy dengan perpaduan bezel titanium alloy. Dan ini masih terbilang ringan karena beratnya cuma 30,4 gram aja tanpa strap. Jadi buat daily use harusnya nggak ganggu di tangan sih. Kemudian strap bawahnya ini pakai bahan nilon. Strapnya juga nyaman banget di kulit, nggak bikin iritasi kalau dipakai lama. Terus semisal kamu kurang nyaman pakai strap ini, dia juga bisa diganti dengan strap lainnya kayak model karet atau kulit itu, karena udah quick release. Gampang banget lepas pasangnya. Terus di bagian belakang ada sensor-sensor accelerometer, gyroscope, detak jantung, tekanan udara, suhu, bahkan ECG. Nah, untuk dimensinya ini dia 44,5 kali 40,8 kali 9,5 mm. Dan layarnya berukuran 1,92 inch LTPO AMOLED dengan resolusi 480 kali 408 pixel 328 ppi. Ini jadi nilai plus bagi kalian yang suka beraktivitas di outdoor. Kecerahannya mencapai 3000 nits. Bikin layar tetap jelas di bawah sinar matahari langsung. Buat kacanya terbuat dari sapphire glass 2,5D alias sedikit melengkung di keempat sisi. Tidak seperti Fit 4 Pro yang benar-benar flat
Layarnya juga smooth banget karena punya refresh rate 60 Hz. Mau scroll menu mulus banget. Lalu untuk varian warnanya, dia ada black, white, dan orange. Namun dari sisi durabilitas memiliki rating ketahanan air IP6X yang aman untuk aktivitas berenang dan bisa dipakai buat freediving hingga kedalaman 40 meter. Sedangkan buat konektivitasnya sendiri, dia pakai Bluetooth 6.0. Ini memberikan koneksi yang lebih stabil dan jangkauan yang lebih luas. Mau koneksi ke smartphone atau TWS, jauh lebih stabil dan dia masih mempertahankan NFC. Namun sayang banget fitur NFC-nya ini hanya saja dipakai buat smart door atau akses masuk itu. Dia belum support payment di Indonesia. Oke, sekarang kita bahas ke fiturnya. Yang pertama yang pengen aku bahas di sini masih ada fitur AOD. AOD-nya bukan yang cuma nampilin garis-garis yang bikin bosen, tapi banyak watch face yang pas masuk mode AOD tetap nampilin warna yang cakep. Jadi meskipun tangan lagi di samping badan, jam ini tetap kelihatan classy dan nggak kayak layar mati. Kemudian sensor-sensor kesehatannya juga lengkap banget. Ada heart rate monitoring, ECG monitoring buat rekam kelistrikan jantung, arterial stiffness detection buat deteksi kekakuan arteri, pulse wave arrhythmia analysis buat analisis irama detak jantung nggak beratur, arterial stiffness detection. Fitur ini memberitahu kalian seberapa lentur atau seberapa kaku pembuluh darah kamu. High altitude adaptation, adaptasi dataran tinggi, jadi berfungsi untuk memantau kondisi tubuh saat kalian berada di lokasi dengan ketinggian ekstrim, biasanya di atas 2.500 meter di atas permukaan laut. SP02 buat cek kadar oksigen darah, skin temperature buat cek suhu kulit, sleep monitoring buat pantau kualitas tidur, bahkan dia juga ada sleep breathing awareness. Dirancang khusus untuk mendeteksi gangguan pernafasan selama kalian terlelap. Health Clover buat rangkum kesehatan, emotional well-being buat pantau kondisi mood kita, ada siklus kewanitaan juga buat pantau ovulasi, bahkan ada fitur breathing exercise buat latihan pernafasan. Banyak dah fitur-fitur penting buat pantau kesehatan kamu. Kemudian soal GPS, dia sudah dual band 5 system GNSS. Artinya sinyalnya tetap stabil dan akurat. Meskipun kamu lagi lari di area yang banyak gedung tinggi atau di bawah rimbunnya pepohonan hutan. Jadi proses locking sinyalnya jauh lebih cepat, cocok banget dipakai saat trail running atau mendaki. Dan juga ada fitur navigasi untuk memandu kamu balik ke titik awal supaya nggak tersesat. Di sini langsung aja aku coba buat jalan santai ngelilingin area kantor yang dimana banyak bangunan tinggi di sekitar aku. Bisa kalian lihat di mapsnya, rutenya sangat rapi mengikuti jalan, nggak nabrak area ruko, dan dia ngebaca data-data kita penting kayak pace, heart rate, durasi, dan jarak tempuhnya. Untuk olahraganya dia sudah ada 100 lebih. Mau lari, renang, trail run, bahkan golf, kamu bisa temukan lapangan golf favorit di database 15.000 lebih lapangan golf di seluruh dunia. Ada juga pengukuran jarak cerdas, tinggal ketuk layar jam untuk melihat seberapa jauh kamu dari titik manapun di peta, jaraknya ke area green, dan untuk melihat cara menyerang sebelum setiap pukulan. Gak cuma itu, kamu bisa sempurnakan ayunan golf kamu dengan data angin dan arah green. Selain itu, mode bersepedanya sudah diperbarui. Kau bisa pilih tipe sepeda saat mau digunakan. Atau kalau kamu suka diving atau free diving, smartwatch ini bisa sampai kedalaman hingga 40 meter. Karena udah ada sertifikasi standar PADI SSI AIDA. Bisa buat cek data lengkap seperti data kedalaman, suhu air, waktu menyelam, dan lainnya. Yang kerennya lagi, dia bisa deteksi saat kita lagi terjatuh. Dia otomatis bakalan ngubungin nomor emergency. Semisal kita nggak merespon selama beberapa detik. Soal kompatibilitas, dia sudah support dengan Android 8.0 atau lebih terbaru dan iOS 13.0 atau lebih baru. Jadi penggunaan smartwatch manapun bisa pakai smartwatch ini. Oh ya guys, dia juga sudah support panggilan WhatsApp juga. Dan kamu bisa angkat telepon dari smartwatch-nya ini. Halo, apa kedengeran suara dari saya? Denger Pak, denger. Aman ya? Aman. Dari sisi daya tahan, Huawei klaim smartwatch barunya ini mampu bertahan hingga 7 hari untuk penggunaan normal dan sampai 10 hari untuk penggunaan ringan. Jika fitur AOD diaktifkan, daya tahan baterainya diperkirakan mencapai sekitar 4 hari. Lanjut, aku bakal kasih tau kalian cara connect-nya. Nah, untuk cara connect-nya, yang pertama kalian nyalain Bluetooth-nya.
Habis itu kalian buka aplikasi. Huawei Health. Nah, di pojok kanan atas ini ada scan code. Nah, habis itu di jamnya kita pencet use QR code. Habis itu di scan. Nah, di sini ada pairing request iPhone, tinggal centang aja. Habis itu di HP kalian tinggal pencet pair. Habis itu allow. Habis itu next saja. Nah, pairing udah sukses. Habis itu pencet done. Nah, ini dia tampilan dari aplikasi Huawei Health-nya. Nah, aku bakal kasih tau kalian isi di aplikasinya. Nah, di sini ada tampilan jamnya, habis itu ada baterai dan status connect. Habis itu di bagian watch face, nah kalian di sini bisa ganti watch face-nya. Nah, habis itu di sini ada my face. Nah, ini watch face yang udah di-download, bakalan masuk ke sini. Nah, habis itu ada notifikasi, di sini udah nyala. Habis itu ada app gallery. Ada offline maps. Ada find device. Dan jamnya bakalan nyala kalau dipencet. Habis itu ada music. Di sini kalian bisa tambahin musiknya. Habis itu ada alarm. Ada weather report. Ada health monitoring. Ada ECG. Ada pulse wave arrhythmia. Ada arterial stiffness. Ada sleep breathing awareness. Ada help. Nah, untuk order di sini ada device setting. Ada restore factory setting. Ada firmware update. Ada emergency SOS. Ada support. Ada device info. Nah, untuk di jamnya ini dia tampilan watch face awalnya. Kalau swipe ke bawah, di sini ada widget. Kalau swipe ke atas, di sini ada notifikasi. Kalau swipe ke kanan, di sini ada smart assistant. Kalau swipe ke kiri, di sini ada pintasan cepat. Habis itu tekan crown-nya, dia ke menu. Nah, habis itu di sini ada workout. Nah, untuk workoutnya banyak banget jenis-jenisnya. Di sini ada outdoor run, course and plan, route draw, track run, indoor run, outdoor walk, indoor walk, outdoor cycle, indoor cycle, pool swim, open water swimming, dive, golf, jump rope, mountain hike, trail run, stair climbing, skiing, snowboarding, cross country skiing, triathlon, elliptical, rover, other, dan kalian juga bisa tambahin olahraga lainnya. Bisa ada strength, spinning, stepper, air walker, HIIT, aerobic, group training, yoga, pilates, crossfit, functional training, physical training, taekwondo, boxing, free sparring, karate, fencing, core training, body combat, kendo, single bar, parallel bars. Nah, untuk dance di sini ada belly dance, just dance, latin dance, ballet, street dance, plaza dancing, dancing. Untuk fun di sini ada e-sport, roller skating, martial arts, tai chi, hula hoop, frisbee, darts, archery, horse riding, laser tag, kite flying, tug of war, swinging, obstacle race,
dan fishing. Untuk sport di sini ada padel, soccer, basketball, badminton, table tennis, pool, bowling, volleyball, shuttlecock, handball, baseball, softball, cricket, football, beach soccer, beach volleyball, gateball, hoki, squash, sepak takraw, dan dodgeball. Untuk olahraga air di sini ada sailing, surfing, rafting, dragon boating, canoeing, rowing, jet ski, dan SUP. Untuk olahraga musim salju di sini ada ice skating, ice hockey, curling, bobsleigh, sledding, dan biathlon. Untuk olahraga ekstrim di sini ada skateboarding, ada rock climbing, bungee jumping, parkour, BMX, orienteering, parachuting, dan auto racing. Habis itu ada menu Ruto Draw, ada menu golf. Nah, untuk menu golf di sini ada course mode, ada workout record, ada workout status, ada activity record, ada stay fit, ada health insight, ada emotional well-being, ada heart rate, ada ECG, ada PWA, ada arterial stiffness detection, ada SP02, ada high altitude adaptation, ada skin temperature, ada sleep, ada sleep breathing awareness, ada health clover, ada cycle calendar, ada breathing exercise, ada phone, ada kontak, ada notifikasi. Nah, untuk cara connect ke TWS-nya, buka musik, habis itu di pojok kanan atas ada tombol, habis itu ada pair. Nah, nanti device kalian bakal muncul di sini. Ada remote shutter, ada weather, ada kalender, ada alarm, timer, stopwatch, flashlight, kalkulator, kompas, ada barometer, find phone, dan ada setting. Nah, untuk setting di sini ada Bluetooth, ada more connection, ada watch face and home, ada display and brightness, ada sound and vibration, notification, focus, permission manager, workout map, down button, emergency SOS, workout setting, HR data, sistem update, dan about. Nah, jadi gimana guys? Apakah kalian tertarik dengan Huawei Watch Fit 5 Pro ini? Coba deh tulis di kolom komentar. Nah, buat kalian tertarik dengan Huawei Watch Fit 5 Pro ini, kalian bisa check out-nya di Hang On aja guys. Linknya ada di deskripsi.